Meski sudah mulai diuji coba, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ternyata masih kurang diminati. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembelian minyak goreng curah di pasar tradisional, berikut liputan reporter Adin Fatoni dan juru kamera Dimas Ramadan. Pemirsa, semenjak disosialisasikan tanggal 27 Juni 2022, pembelian minyak goreng di beberapa toko sembako di Jakarta sudah mulai menggunakan metode scan barcode dengan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu apakah penerapan scan barcode di sejumlah toko sembako di Jakarta ini sudah berlangsung atau berjalan maksimal? Kita tanyakan kepada salah satu pedagang di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Mas, halo Mas, boleh minta waktunya sebentar? Namanya siapa Mas? Mas Ganjar. Mas Ganjar, boleh nanya, ini sudah pakai aplikasi Peduli Lindungi untuk jualan minyak goreng curahnya Mas? Udah berjalan, tapi masih dua metode, Oke. KTP sama Peduli Lindungi. Berarti metodenya ada dua ya yang sekarang ya, ada Peduli Lindungi, kemudian juga kalau pembeli mau pakai KTP bisa pakai KTP ya? Bisa pakai KTP, bisa. Kalau dari pembeli-pembeli atau langganan-langganannya Mas Ganjar, lebih banyak milih yang KTP atau yang Peduli Lindungi? Kalau pribadi kan kebanyakan orang tua nih, pada milih yang KTP, katanya nggak ribet. Kalau orang tua kan jarang pakai HP, Android gitu kan. Ya Pak, ya pada ini sih pakai KTP. Katanya ribet sih. Gitu ya. Iya. Oke. Mas, ini kalau dilihat sehari bisa atau biasanya dijatahin berapa untuk satu kali pembelian? Misalkan satu KTP atau satu orang gitu, jatahnya berapa kali? Kalau satu KTP itu di sini maksimal itu 10 liter. 10 liter per hari. Per hari ya? Iya, per hari. Sejauh ini Mas, proses yang KTP kemudian Peduli Lindungi, lebih banyak KTP berarti ya, lebih lancar yang mana? Ya sekarang orang-orang udah mulai pada sadar ya yang lancar itu KTP. Oh, KTP. Kalau Peduli Lindungin kan baru beberapa hari ini diterapkan belum pada orang yang tahu. Sip. Makasih Ya. Mas Ganjar. Ayo mari. Nah itu tadi pemirsa, ternyata di salah satu pasar di Keramat Jati ini lebih banyak atau konsumen lebih banyak yang memilih untuk bertransaksi dengan menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan yang ada di KTP begitu. Karena tadi sekali lagi pembeli lebih mudah, tapi ada proses yang nanti harus dilakukan oleh penjual juga, di mana setelah melakukan mendata KTP kemudian memasukkan nomor induk kependudukan pembeli tersebut di situs warung pangan. Kalau melihat sosialisasi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan bahwa bagi pembeli yang ingin mendapatkan minyak curah dengan harga Rp14.000 ini, informasinya ada di 14.000 titik distribusi. Harapannya adalah bahwa harga Rp14.000 ini bisa distribusi normal begitu di seluruh wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Adin Fatoni, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan.